Halo semuanya, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang expressing intentions. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang menyatakan maksud atau tujuan. Oke, langsung kita mulai ke pembahasannya. Oke, sekarang langsung kita mulai pembahasan materi mengenai expressing intentions. Oke, nah, expressing intentions itu apa sih? Expressing intentions itu dalam bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud atau tujuan. Nah, expressing intentions ini tuh bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu rencana atau hal yang ingin dilakukan di masa yang akan datang. Itu ya, jadi expressing intentions itu menyatakan maksud atau tujuan. Nah, kira-kira ungkapan apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan? Nah, di sini ada beberapa contoh cara menyatakan maksud atau tujuan. Nah, di sini contoh yang pertama nih ya. I would like to tell about my family. Aku ingin menceritakan tentang keluargaku. Nah, di sini pola yang digunakan menggunakan I would like to. I would like to tell about my family. Nah, di sini pakai pola I would like to. Oke, nah, contoh selanjutnya. I will visit a museum today. Aku akan berkunjung ke museum hari ini. Nah, di sini pola yang digunakan menggunakan I will. Oke, nah, contoh selanjutnya. I want to make some pancake. Aku ingin membuat panekuk atau aku ingin membuat pancake. Nah, di sini pola yang digunakan I want to. Oke, nah, contoh selanjutnya ada I'm going to introduce my friends. Aku akan memperkenalkan teman-temanku. Di sini pola yang digunakannya I'm going to. Jadi I am going to ya yang digunakan. Nah, terakhir tadi kan udah ada bisa menggunakan I would like to, bisa menggunakan I will, I want to, I'm going to. Nah, terakhir ada juga I would rather stay at home than go fishing. Aku lebih memilih berdiam di rumah ketimbang pergi memancing. Nah, kalau ini udah sepaket. I would rather, pola I would rather sama than yang di garis bawahi ya. I would rather stay at home than go fishing. Aku lebih memilih berdiam di rumah ketimbang pergi memancing, kayak gitu. Jadi ini ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Nah, selanjutnya, apa nih yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita mau menanyakan rencana atau maksud atau tujuan seseorang, gitu ya. Pertanyaannya tuh kayak gimana sih contoh-contoh ungkapannya? Nah, di sini ada beberapa contoh. Nah, situasi yang pertama ya, contohnya, when are you going to visit your grandmother in Surabaya? When are you going to visit your grandmother in Surabaya? Kapan kamu akan mengunjungi nenekmu di Surabaya? Nah, terus dijawabnya, I'm going to visit my grandmother next week. Aku akan mengunjungi nenekku minggu depan. Nah, di sini pertanyaannya tadi, when are you going to? Nah, di sini are you going to? Terus dijawabnya I'm going to, gitu kan ya. When are you going to visit your grandmother in Surabaya? Dijawabnya I'm going to visit my grandmother next week. Kayak gitu. Nah, di sini pakai pola yang be going to itu tadi. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, what would you like to eat? Pertanyaannya. Terus dijawab I would like to eat some noodles. Nah, kalau would you like to bla 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 itu tuh punya makna menawarkan sesuatu, offering something. Offer tuh menawarkan ya, menawarkan sesuatu. Nah, makanya di sini pertanyaannya, what would you like to eat? Kamu mau makan apa gitu? Apa yang mau kamu makan? Nah, jawabannya I would like to eat some noodles. Aku ingin makan mie kayak gitu. Nah, jadi di sini pertanyaannya what would you like to eat? Dijawabnya I would like to eat some noodles gitu. Nah, jadi harus sesuai ya pertanyaannya apa, jawabnya juga sama gitu sih polanya. Kayak yang sebelumnya, contoh sebelumnya tadi, when are you going to visit?
Jawabannya, I'm going to visit bla 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 gitu. Terus contoh selanjutnya, what would you like to eat? Jawabannya, I would like to eat bla 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 kayak gitu. Nah, contoh selanjutnya, what do you want to paint? Apa yang ingin kamu lukis? Nah, terus dijawabnya, I want to paint the night sky. Nah, what do you want to paint? Pertanyaannya. Nah, jawabannya, I want to paint the night sky. Apa yang ingin kamu lukis? Jawabannya, aku ingin melukis langit di malam hari, kayak gitu. Nah, contoh yang terakhir, what will you be doing tonight? Apa yang akan sedang kamu lakukan nanti malam? Jawabannya, I'll be finishing my math homework. Aku akan sedang mengerjakan PR matematikaku. Nah, untuk pertanyaan yang ini, untuk contoh yang ini, what will you be doing tonight? Apa? Nah, jadi nanti malam tuh kamu akan sedang melakukan apa gitu. Nah, makanya jawabannya kayak nanti malam tuh aku akan sedang mengerjakan PR matematika. Jadi bahasa Inggrisnya, what will you be doing tonight? Jawabannya, I'll be finishing my math homework. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk the use of conjunctions to, in order to, and so that. Nah, penggunaan kata hubung to, in order to, dan so that ini tuh bisa kita gunakan untuk menyatakan tujuan. Jadi, kata hubung ini tuh artinya sama. Kalau to itu untuk, nah terus in order to dan so that tuh artinya bisa agar atau supaya. Oke, nah biar lebih mudah kita langsung lihat ke contohnya ya. Nah, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu kata hubung to atau untuk bisa kita gunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan. Nah, pola kalimatnya untuk kata hubung to ini wajib diikuti oleh infinitive atau verb one, kata kerja bentuk pertama ya. Jadi to itu selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, I'm going to Bali to visit my family. Aku akan pergi ke Bali untuk mengunjungi keluargaku. Nah, di sini to visit. Visitnya itu tuh berkunjung tuh kan kata kerja bentuk pertama ya. Jadi to diikuti sama verb one. Verb one-nya itu visit yang digaris bawahi. Nah, contoh selanjutnya, I went to the post office to buy some stamps. Nah, di sini to buy. Buy ini kan kata kerja bentuk pertama. Terus sebelumnya ada to, jadi to diikuti sama kata kerja bentuk pertama buy. Gitu ya. Terus yang contoh yang selanjutnya, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih awal agar datang ke tempat kerja tepat waktu. Nah, di sini to be on time to work. Kayak gitu. Nah, untuk yang tadi saya pergi ke kantor pos untuk membeli perangko yang I went to the post office to buy some stamps. Kali ini, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih awal agar datang tepat waktu ke tempat kerja, kayak gitu. Jadi to-nya diikuti sama infinitive atau verb one. Selanjutnya, kata hubung in order to atau agar atau supaya artinya bisa kita gunakan juga untuk menyatakan maksud atau tujuan. Nah, polanya itu in order to diikuti sama infinitive atau verb one, kata kerja bentuk pertama, sama kayak to tadi ya. In order to juga sama diikuti infinitive atau verb one. Nah, contoh kalimatnya, we have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar bersungguh-sungguh supaya bisa pintar, gitu, bisa menjadi pintar. In order to be smart, gitu kan. Nah, terus contoh selanjutnya, Ben is taking a piano lesson in order to improve his skill. Ben mengikuti les piano atau kursus piano supaya meningkatkan atau agar meningkatkan keahliannya, gitu, kemampuan bermain pianonya. Oke, in order to improve. Nah, improve di sini tuh verb one-nya ya, kata kerja bentuk pertamanya. Nah, terus yang terakhir. Nah, untuk in order to ini sendiri itu, selain bisa disimpan di tengah kalimat,
bisa juga disimpan di awal kalimat. Jadi di sini, in order to lose weight, I'm cutting out chocolate and junk food. Jadi, supaya menurunkan berat badan atau untuk menurunkan berat badan, aku mengurangi makan coklat dan makan makanan cepat saji. Nah, kayak gitu ya. In order to lose weight, I'm cutting out chocolate and junk food. Selanjutnya, nah, catatan untuk kata hubung to dan in order to itu selalu diikuti oleh frasa atau kelompok kata. Nah, frasa itu yang mana? Nah, gini. Di sini digaris bawahi dari contoh kalimat berikut yang merupakan frasa. Contoh yang pertama tadi, they wake up early to be on time to work. Nah, frasanya itu yang be on time to work. Jadi, kata hubung to ini diikuti sama frasa atau kelompok kata be on time to work. Kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya, contoh selanjutnya, we have to study hard in order to be smart. Nah, frasa be smart. Nah, tadi kan kita harus belajar bersungguh-sungguh supaya bisa pintar, supaya bisa menjadi pintar. Nah, in order to, kata hubungnya, terus be smart nih yang di garis bawah ini, merupakan frasanya gitu. Jadi pintar. Sama kayak yang contoh terakhir, Ben is taking a piano lesson in order to improve his skill. Nah, frasanya di sini yang improve his skill. In order to, tadi kata hubungnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kata hubung so that, atau bisa artinya supaya ya. Digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan juga. Nah, untuk so that ini diikuti, polanya ya, polanya untuk so that diikuti oleh clause atau klausa. Nah, contohnya ya, kita lihat. I'm saving money so that I can buy a new car. Aku menyisihkan uangku atau menabung uangku supaya aku bisa membeli sebuah mobil baru. Nah, di sini beda sama yang kata hubung to sama in order to tadi kan hanya diikuti oleh kata kerja ya, diikuti oleh frasa atau kelompok kalimat. Tapi kalau misalnya so that, kata hubung so that itu diikutinya oleh klausa. Nah, I'm saving money so that I can buy a new car, itu klausa. Nah, terus contoh selanjutnya, please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong matikan lampunya supaya aku bisa tidur. So that, nah, diikuti sama klausa I can get to sleep. Terus, contoh selanjutnya, you must study hard so that you can pass the examination. Kamu harus belajar bersungguh-sungguh supaya kamu bisa lolos atau menyelesaikan ujian. Kayak gitu. So that, kata hubungnya, terus diikuti sama klausa, you can pass the examination. Seperti itu. Nah, catatan untuk kata hubung so that ini selalu diikuti klausa. Klausa itu apa? Yaitu sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat. Jadi klausa itu sekelompok kata yang mengandung subjek dan predikat ya. Nah, ini berdasarkan contoh sebelumnya tadi, yang di garis bawah ini merupakan contoh klausa. Nah, contoh yang pertama, I'm saving money so that, nih kata hubungnya, I can buy a new car. I can buy a new car-nya ini klausa ya. So that tadi kata hubungnya. Nah, subjeknya I, predikatnya yang can buy a new car. Nah, terus please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong matikan lampunya supaya aku bisa tidur. Nah, so that ini kata hubungnya, klausanya yang digaris bawahi I can get to sleep. Terus yang terakhir, you must study hard so that you can pass the examination. Kamu harus belajar bersungguh-sungguh supaya, so that nih kata hubungnya, klausanya you can pass the examination yang digaris bawahi supaya kamu bisa lolos atau menyelesaikan ujianmu. Oke, semuanya, itu tadi penjelasan singkat mengenai materi expressing intentions dan juga kata hubung to, in order to, dan so that. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami dengan mudah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!